Oke, semuanya balik lagi di channel LMR Project sama gue Ray. Di video kali ini gue akan coba kasih update dan jelasin ubahan apa aja yang ada di motor gue. Motor gue ini Aerox 155. Sebelumnya ada sih, gue pernah bikin videonya tentang sedikit ubahannya. Tapi di video kali ini ada beberapa tambahan. Jadi langsung aja ya lihat motornya. Oke, ini dia motornya. Jadi motor gue ini Aerox 155 tahun 2019 air. Ini yang Aerox R ya, yang warnanya itu silver biru. Dan motor ini gue kasih nama iseng-iseng lah, namanya Moren. Jadi langsung aja ya, gue jelasin apa aja yang udah gue ubah di motor gue ini. Oke, untuk yang pertama yang paling kelihatan itu dari body delta boxnya. Jadi kan kalau Aerox R itu body delta boxnya tadinya hitam ya. Nah ini gue ganti yang silver juga, silver matte juga. Ini gue beli juga di Yamaha-nya. Jadi warnanya jadi full silver kayak gini. Nah karena di STNK-nya itu silver biru, jadi gue coba ambil sedikit birunya itu dari stripping ini. Stripping ini gue buat sendiri di tukang Scotland. Dan stripping 2 ini tuh gue ngambil dari, kalau nggak salah, Aerox tuh ada tuh strippingnya yang ada stripping garis 2 gini di bagian delta boxnya. Oke, jadi kira-kira gitu untuk bagian bodinya. Sama, oh ya, sama karena stikernya semuanya udah gue cabut, gue pasang emblem Aerox silver itu. Oke, masih bagian body ya, kita di bagian body dulu deh. Bagian body berikutnya ini di bagian dasi V. Ini gue pasangin karbon Kevlar. Karbon Kevlar ini dari Zano Kevlar. Terus karbon Kevlarnya satu lagi ada di bagian spakbor, tapi cuma yang bagian depannya doang. Karena yang bagian kupingnya ini gue nggak pasang. Selain harganya mahal, juga menurut gue ini juga udah cukup oke sih. Jadi menurut gue segini cukup. Sekarang kita lanjut ke bagian velg. Jadi gue coba jelasin dari bagian bawah ke atas ya. Yang bagian bawah ini yang gue ubah itu pertama warna velgnya. Jadi velgnya ini gue repaint. Warnanya tetap biru, cuma gue ganti jadi biru candy. Biru candy yang gloss. Jadi kira-kira warnanya kayak gini. Oke, bagian velg udah. Terus ada bagian disc piringnya nih, disc brake-nya. Bagian piringnya ini gue pakai dari TDR yang floating, yang warna gold. Gue pilih warna gold ini karena buat ya nyocokin sama bagian kalipernya. Dan kalipernya ini udah gue ganti pakai punya R15. Untuk pemasangannya itu PNP ya, jadi udah bener-bener tinggal langsung pasang aja. Dan saat gue beli kaliper ini udah dapet kanvas remnya juga. Oke, untuk selanjutnya ada di selang remnya. Selang remnya ini gue pakai TDR juga. TDR-nya ini yang apa, yang silver kayaknya yang warnanya deh. Yang pasti ini bukan ABS karena motornya juga bukan ABS. Oke, untuk itu selanjutnya ada di baut ya, pemanis lah. Ini kayaknya Probolt yang stainless kayaknya. Ini gue pasang di sini, sama yang pasti di sebelah kirinya juga pasti gue pasang juga. Selesai di bagian ban, velg dan rem. Ini ada sedikit pemanis di lampu sennya. Lampu sennya ini gue Scotland warna oranye. Ya biar apa ya? Biar ada warna oranye dikit gitulah, biar lebih eye catching lah gitu. Ini kira-kira kayak gini tampilannya kanan kiri. Oke, lampunya ini masih standar semuanya. Paling cuma lampu ini bohlamnya aja, ini kan aslinya kuning. Gue ganti yang warna putih. Gue pakai punya Osram mereknya kalau nggak salah. Kanan kiri juga. Selebihnya standar semuanya. Lanjut ke atas lagi. Ini ada stiker emblem dari Southside Bosch atau Southside Media ya. Ini gue pakai di sini. Terus ke atas lagi ada
visor ya. Visor ini dari Sekbil. Gue pakai yang black smoke. Bautnya pakai ya perobot-perobotan lah, yang stainless mungkin. Nggak tahu juga sih, ini yang murah. Cuma berapa ya? 15 ribuan kalau nggak salah. Yang warna biru juga. Oke. Lanjut lagi. Di sini gue pakai handle rem dari KTC Kitako. Kanan kiri ya, ini sepasang. Yang warna apa ya? Ini tuh warna grey kalau nggak salah. Oh ya, ada kelupaan. Jadi ini stiker ini tuh dari Doi Artwork apa Doi Art apa gitu. Pokoknya ini gue dapet dari karena ngecat velgnya ini. Tempat cat velg gue itu di Doi. Doi itu ada di sampingnya SBM Motor. Kalau kalian yang tahu SBM Motor itu yang ada di Pekayon. Nah itu Doi itu sebelahnya gitu. Dan tadi setelah handle rem, di bagian grip, hand grip, ini gue pakai RCB. Gue nggak tahu RCB yang jenis apa itu. Ini yang garis-garis gitu deh. Terus habis hand grip ini ada di bagian apa nih? Jalu stang atau stabilizer. Gue juga nggak tahu. Ini jalu stang ini pakai yang variasi aja sih. Mereknya gue juga kurang nggak tahu. Gue beli di Tokped. Kanan kiri juga pastinya warna hitam. Terus untuk bagian spion ini gue pakai yang model Tomok ya kalau nggak salah. Ya spion jadul lah. Dulu nih spion ini in banget. Tapi gue masih suka sama bentuknya, jadi tetap gue pakai. Oke, sekarang lanjut ke bagian sini. Ini bagian apa ya? Bagian deck ya, gue juga nggak tahu bagian apa. Di sini cuma ada gue pasangin buat gantungan barang doang sih. Warna biru, variasi juga warna merek apa gue juga nggak tahu. Oke, terus ini gantungan kunci ini dari White Fox Project. Gue beli, modelnya gue suka dan warnanya juga gue suka hitam. Oke, kita lanjut di bagian bawah sebelah kanan. Ini ada cover radiator dari TZM Project yang warna silver, modelnya yang model hexagon gitu. Oke, selanjutnya ini yang paling kelihatan nih. Ini knalpot dari Rob One yang standar racing. Ya, ini knalpot udah banyak banget lah yang pakai, kalian pasti tahu. Ini yang ngebedain itu cuma covernya yang dari Rob One gue ganti sama yang asli punya Yamaha Mio J. Tapi ini bukan asli jadi. Ini yang KW-nya lah, makanya kualitas plastiknya kurang bagus. Oke, knalpot Rob One udah. Ini ada shock breaker. Shock breaker belakang ini gue pakai punya Scarlett. Kenapa gue pakai punya Scarlett ini ya? Karena gue ngincer di looknya aja sih. Tapi untuk apa ya? Untuk reboundnya atau untuk kenyamanannya kurang lebih mirip sih sama shock breakernya Aerox R itu yang udah ada tabungnya. Jadi gue lebih ngincer ke looknya untuk Scarlett ini. Dan dia ada pengaturan preload sama ini, sama yang di bawah tuh apa? Rebound. Ya, sama rebound. Preload sama rebound. Oke, lanjut ke belakang. Ini cuma spakbornya gue potong. Spakbornya gue potong segini. Ini motongnya juga di SB Motor. Oke, habis itu untuk bagian kiri. Bagian kiri ini ubahannya nggak ada, nggak banyak. Cuma ini doang, gue pasang veloskop yang punya Yoga Motoshop. Gue pilih yang warna hitam karena biar nggak terlalu mencolok aja, biar lebih blend in lah. Terus oh ya, ada yang ketinggalan. Ini apa? Mat guard apa sih? Mat flap. Gue lupa namanya. Ini gue pakai dari Hayadesu, warna hitam juga ya, biar juga warnanya lebih ngeblend. Jadi gue pilih yang warna hitam. Oke, selebihnya masih standar semua. Paling di sini di bagian dalaman CVT gue cuma pakai mangkok yang udah bubutan ya, yang ada dibolong-bolongin mangkok CVT-nya, sama rollernya udah gue turunin jadi 11 gram. Kan yang Aerox kan rollernya bawaannya itu 13 gram, gue turunin 11 gram. Terus terakhir paling cuma ini,
baut pemanis Proboltan warna biru juga. Itu pun gue pasang nggak full, cuma di bagian delta box doang, kanan kiri nih 1, 2, 3, sama yang sebelah kanan juga sama 3 juga. Udah sih, gitu aja. Nggak ada lagi. Perubahannya di motor gue masih simple banget, karena budget gue juga nggak banyak. Jadi menurut gue ini udah cukup oke. Mungkin kalau nanti punya berkat lebih, gue akan ada ubahan lagi. Yang gue pengen sih di bagian master rem sih, cuma ya nantilah kalau punya berkat lebih lagi. Terus paling itu di bagian tutup tangki ada sedikit stiker-stiker aja sih, stiker-stiker produk yang gue pakai. Di situ ada Hayadesu, Scarlett, itu Indo San Mori karena gue sempat ikut San Mori sama Indo San Mori Bekasi. Itu NJS karena gue punya pakai helm NJS. Dan juga Zano itu karena gue pakai carbon cover dari Zano yang di beda CV sama di bagian spakbor depan. Oke, jadi kira-kira looknya kayak gini, simple aja. Dan kayaknya udah cukup segini aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang suka video ini bisa share, like, atau subscribe juga kalau bisa di channel ini. Oke, segitu aja dari gua Ray. Bye.